Sama seperti Profesor X dan Magneto di X-Men, ataupun Splinter dan Shredder di Kura-Kura Ninja, Optimus Prime dan Megatron di Transformers dulunya juga berteman. Nggak tahu juga, mungkin kawan jadi lawan itu trop trendy di kartun Amerika 80-90-an dulu apa gimana. Yang jelas, kisah persahabatan dua robot yang kita kenal dari versi kartunnya sebagai pemimpin Autobots dan Decepticons yang saling berseteru, akhirnya diangkat menjadi cerita origins yang baru oleh Josh Cooley. Dan ini untuk pertama kalinya aku excited menyambut Transformers di bioskop. Karena, ya lihat saya sendiri, Transformers One dihadirkan sebagai animasi petualangan, full animasi. Para robot mengambil pusat cerita, dengan desain karakter yang sangat kreatif dan jelas gitu. Mirip sama kartun yang dulu sudah sukses bikin aku suka sama mainan-mainan robot-robot yang bisa berubah bentuk. Nah, kalau Transformers live action yang dulu itu aku anggap musuh, maka film ini certainly kuanggap kayak teman masa kecil yang kini sudah berubah namun masih tetap kukenali dan kurindukan. Optimus Prime dan Megatron tadinya bernama Orion Pax dan D-16. Mereka berdua adalah robot penambang. Istilahnya ya mereka tuh kelas pekerja kasar lah. Mereka stuck sebagai penambang karena mereka tuh tidak punya roda gigi, sehingga mereka tidak bisa berubah, tidak punya kemampuan yang optimal seperti robot-robot elit yang lain. Tapi Orion punya mimpi. Dia ingin nunjukin kepada Sentinel Prime, pemimpin mereka, bahwa robot penambang juga bisa lebih daripada sekedar penambang energon. Jadi Orion mengajak sahabatnya si D tadi untuk mencari Matrix of Leadership untuk diserahkan kepada Sentinel. Mereka ingin membuktikan diri mereka bisa. Nah, setelah mereka melanggar banyak aturan, petualangan Orion dan D bersama dua robot lain membawa mereka ke sebuah temuan yang pahit. Bahwa selama ini mereka itu hidup dalam kebohongan. Bahwa Sentinel bukanlah pemimpin yang baik seperti yang dielu-elukan rakyat. Melainkan robot culas yang manfaatin rakyat kecil. Dan dia tuh cuma peduli sama diri dia dan golongan dia sendiri gitu. Nah, temuan itu mengubah hal di antara Orion dan D. Persahabatan mereka merenggang. Keduanya punya pandangan dan reaksi yang extremely berbeda. Hati. Robot-robot itu boleh saja dadanya kosong karena nggak punya roda gigi, tapi mereka punya hati yang besar. Film ini punya jiwa, meskipun karakternya cuma mesin-mesin animasi berjalan. Mereka beneran terasa seperti karakter yang hidup dengan dunia dan permasalahan yang nyata, dan kita dibuat peduli sama keadaan mereka. Persahabatan Orion dan D akan sangat berasa karena film benar-benar meluangkan waktu supaya dinamika dan persahabatan mereka itu terjalin dengan genuine. Ada Orion yang seperti nggak sabaran untuk melakukan hal-hal yang nggak biasa, yang nggak seharusnya. Ada juga D-16 yang agak reluctant, yang lebih taat aturan gitu. Dia sebenarnya ingin nolak, tapi karena mereka sahabat, mereka tuh harus always have each other back, kan gitu. Nah, ini formula yang sebenarnya cukup sering kita temui. Tapi film berhasil, berjalan, tanpa harus membuat karakternya beneran kayak trope yang lumrah. Kayak Orion di sini tuh nggak jadi annoying gitu. Dinamika mereka tuh nggak jatuh jadi kayak yang satu tukang ngoceh, yang satu pendiam. Nggak sesimpel itu. Bahkan karakter kayak B-127 alias Bumblebee yang fungsinya sebagai karakter komedi tidak sedemikian terasa template. Karena at least dia punya charm dan kegilaan unik tersendiri. Nah, build up ke mereka akhirnya nanti mendapat roda gigi sehingga akhirnya bisa berubah juga sangat solid. Naskah film memang tidak terburu-buru, tahu gimana membangun antisipasi dan tahu kapan waktu yang tepat untuk merilis semua build up menjadi kejadian yang memorable bagi kita para penonton. Secara narasi memang tidak banyak kejutan ataupun experience baru yang berarti. Beberapa eksposisi dan sedikit kemudahan dapat kita temui. Hanya saja film ini storytellingnya sangat well done, timingnya maksudnya, sehingga bahkan momen-momen biasa film ini terasa tidak mengganggu. Ketika para robot nanti sudah bisa berubah pun, mereka tidak langsung dibuat jago. Mereka harus belajar dulu bagaimana menggunakan kemampuan baru mereka tersebut. Ya kan, mereka belajar sambil melarikan diri menuruni lereng dari kejaran robot jahat. Sehingga momen mereka belajar tidak mengganggu tempo, tetap intens gitu, karena berlangsung dalam sekuen aksi. Dan ngomong-ngomong sekuen aksi, film sudah nunjukin kemampuan untuk bikin adegan yang seru sedari awal, saat di adegan si Orion dan D masuk ke dalam lomba lari antar robot elit. Aku melihat ada dua kunci keberhasilan keseruan aksi di film ini. Pertama, desain kreatif yang benar-benar mewakili karakterisasi dan keunikan tiap robot. Lalu kedua,
animasi yang fluid dan colorful sebagai wadah dari desain-desain unik tersebut. Ruh dari serial kartunnya ketangkap banget oleh gaya animasi 3D modern ini, membuat para robot bisa dengan mudah kita kenali. Nggak kayak waktu di film live actionnya, ya kan? Desain robotnya kan nggak jelas di situ. Kita nggak bisa ngikuti setiap perubahan wujud para robotnya, karena kita bahkan nggak tahu apa yang sedang kita lihat. Terus juga yang para robot alami, aku yakin juga bakal nyampe ke kita. Karena problem mereka itu relatable. Bukan literally soal nggak bisa berubah wujud, tapi soal mereka tuh dibiarkan jadi begitu terus oleh pemimpin mereka yang culas. Mereka ini kan adalah rakyat kecil yang dibiarkan nggak bisa apa-apa selain terus bergantung pada pemimpinnya. Mereka rakyat yang di-strip dari kebebasan untuk bergerak, berpikir, dan punya kekuatan sendiri. Sentinel sebagai pemimpin sengaja membiarkan mereka seperti itu, supaya rakyatnya terus bekerja untuk dirinya, mengisi pundi-pundi dia dan golongannya. Wajah para robot memang dibuat sangat ekspresif, tapi aku rasa yang bikin adegan saat Orion dan Dee melihat energon yang mereka tambang dengan susah payah dan mempertaruhkan nyawa itu ternyata digunakan Sentinel untuk membayar musuh dari para robot, itu karena itu kayak yang kita rasakan ketika kita tahu uang pajak yang kita berikan kepada negara ternyata digunakan untuk menggaji buzzer, untuk menggaji pejabat yang tujuannya bukan untuk kepentingan rakyat. Rasa kecewa, rasa dikhianati, itu tuh grounded dan kena banget ke kita. Maka Orion dan Dee lantas jadi dua kasus reaction atau perjuangan yang bisa kita mengerti. Ada yang berusaha melawan dengan diplomasi seperti Orion, membentuk kelompok sendiri. Aku baru tahu di film ini kalau ternyata Autobots itu artinya robot dengan autonomi, robot dengan kebebasan, bukan automatic robot seperti yang kita dari dulu. Dan kita juga bisa paham ketika ada yang kubu yang marah, yang memilih pemberontakan sebagai perlawanan, seperti yang dilakukan oleh Dee. Konsekuensi tragisnya pun kita paham. Dua kubu rakyat terbentuk tersebut jadi saling berperang satu sama lain. Antara kawan dan lawan batasannya memang tipis. Lawan yang paling berbahaya biasanya justru adalah orang yang kita sangka teman, orang yang berpura-pura manis dan peduli padahal tidak sama sekali. Seperti Sentinel Prime, pemimpin yang membawakan dirinya itu sebagai teman kepada rakyatnya, tapi ternyata dia justru hanya memanfaatkan kelemahan mereka. As in, dia membiarkan mereka semua lemah supaya bisa terus dimanfaatkan. Kasus Orion dan Dee lain lagi. Teman baik yang jadi musuh bebuyutan karena mereka sebenarnya sama, hanya pilihannya saja yang berbeda. Dan mereka tuh saling mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Cuma pada satu kesempatan aku ngerasa naskah film ini dikembangkan terburu-buru. Pengembangannya tidak serapi dan se-well time yang lain. Yaitu ketika Dee jadi jahat, ketika Orion dan Dee jadi musuhan. Hal ini kan harusnya jadi klimaks ceritanya. Tapi rasanya tuh abrupt saat Dee mengenyahkan sahabatnya begitu saja. Seperti ada beat yang hilang atau skip lah dari development karakternya tersebut. Also, menurutku Dee agak mengambil alih spot utama dari Orion. Perubahan sikap Dee terasa lebih ekstrim dan lebih kentara ketimbang Orion yang agak terdorong ke background. Seolah dia tuh tidak mengalami journey atau pembelajaran karakter. Padahal sebenarnya kan ada semacam pembalikan di sini. Dari di awal tadi ada siapa yang ingin langgar aturan dan siapa yang mau play by rules. Dan di akhir jadi kebalik, siapa-siapanya gitu. Namun pada proses penceritaannya, aspek development itu tuh turnnya kurang terasa, pergantiannya kurang terasa, menyeluruh gitu. Perubahan mereka terjadi secara fisik karena literally mereka beneran jadi Optimus Prime dan Megatron di akhir. Tapi bobot dramatisnya itu lebih kuat dirasakan pada Dee dibandingkan pada Orion. Padahal Orion tokoh utama yang sebenarnya. Sebelum mengubah dunia, kita harus mampu mengubah diri sendiri dulu. Mengubah sudut pandang, mengubah pemikiran, mengubah segala hal pada diri menjadi lebih baik. Film petualangan animasi ini mungkin dibuat supaya anak kecil terhibur oleh robot-robot yang bisa berubah bentuk, tapi kita bisa melihat ada nilai lebih yang ditawarkan oleh cerita filmnya. Atau at least ada nilai lebih yang bisa kita serap, karena ceritanya punya permasalahan yang grounded dan relate dengan keadaan kita. Dan yang gak kalah pentingnya lagi, film menceritakan itu semua dengan hati dan penceritaan yang telaten, yang ngasih waktu untuk build up, yang ngasih karakter uniknya ruang untuk mengembangkan diri, lalu kemudian melepas semuanya dengan adegan aksi yang seru serta dramatis. Ini film Transformer yang paling aku tunggu-tunggu. Ini film yang bisa dinikmati bukan hanya karena keunikan desain karakter robotnya, tapi juga karena ceritanya. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Transformers 1. That's all we have for now. Kalau dibawa ke keadaan pemerintah sekarang, kalian lebih condong masuk atau setuju kepada perlawanan ala Dee atau ala Orion? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain.
kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari musik, film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.